Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, sepertinya masih pada loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan melakukan suatu rangkaian dalam program Guru Penggerak Angkatan 8, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya mohon maaf, saya belum menuliskan kesepakatan kita bersama. Namun saya akan menyampaikan kesepakatan kita bersama. Yang pertama yaitu saling menghargai, ya, saling menghargai. Artinya ketika ada yang menyampaikan pendapat, ada yang sedang menjelaskan atau berbicara, kita untuk saling menghargai. Yang kedua, HP dalam mode hening. Silakan Bapak Ibu yang HP-nya belum dalam mode hening agar diheningkan dulu. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu hadir sepenuhnya. Ya, Bapak Ibu hadir sepenuhnya untuk pikiran-pikiran yang di luar diseminasi budaya positif agar di-cancel dulu. Kita hadir sepenuhnya dalam kegiatan ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Dan satu lagi ya Pak Danang ya, kita harus dalam kondisi yang senang dan bahagia. Bahagia tidak Pak Danang? Oh tadi belum ya, baik. Agar sekarang bahagia bersama, mari kita nyanyi bersama-sama. Tapi saya harap Bapak Ibu semuanya berdiri ya. Baik. Sekarang kita nyanyi seperti anak-anak TK itu ya, di sini senang gitu ya, biar kita semuanya senang dan bahagia. Ya, saya hitung 3 kali terus kita mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Silakan boleh untuk duduk kembali. Baik. Di sini materi yang akan saya berikan, yang akan saya diseminasikan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya saya akan mengajukan pertanyaan pemantik. Apa itu budaya positif? Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, apa itu budaya positif? Saya hitung 3 kali, silahkan tunjuk jari atau tunjuk angka. Ya. 1, 2, 3. Oh ya baik Bu Iis, silahkan Bu Iis. Ya. Budaya positif ini Bu Endah, ya. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang sudah dilaksanakan secara rutin, teratur. Misalkan contohnya itu kegiatan ekstrakurikuler ataupun budaya salam sapa di sekolah kita. Seperti itu, silakan. Ya, bagus sekali jawabannya Bu Iis ya. Satu lagi, apa itu budaya positif? Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya. Satu lagi, apa itu budaya positif? Saya monggo Bu. Terima kasih Bu Endah. Saya mau mencoba menjawab yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya merupakan perilaku yang sudah ada dari zaman lampau sampai sekarang dan yang akan datang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sedangkan positif itu bermakna baik, sehingga perilaku yang dimunculkan di sini berlangsung secara terus-menerus dan selalu menuju kepada hal-hal yang baik.
Terima kasih Bu Enda. Iya, terima kasih Bu Budi. Jawaban dari Bu Iis dan Bu Budi semuanya bagus. Mari kita berikan apresiasi kepada Bu Iis dan Bu Budi dengan cara begini Bapak Ibu. Hebat, hebat, hebat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya hitung 3 kali untuk Bu Iis dan Bu Budi. 1, 2, 3. Hebat, hebat, hebat. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali. Memang budaya positif itu adalah suatu kebiasaan atau suatu perilaku dari lampau. Kebiasaan yang disebutkan oleh Bu Iis dan Bu Budi tadi, perilaku dari masa lampau yang hingga sekarang itu berlaku terus menerus, sedangkan positif itu ke arah yang baik. Ya, di sini konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari itu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin masih asing beberapa kata bagi kita, namun sebenarnya itu adalah sudah pernah kita lakukan juga. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu yang selama ini kita belajar, kita melakukan proses pembelajaran di sekolah itu belum berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi. Di mana kita tahu sebenarnya anak-anak itu tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tetapi yang ada prakteknya sekarang kita menyamaratakan. Leres nih Bapak Ibu, semuanya kita menyamaratakan dan biasanya itu sesuai dengan keinginan guru. Ya, anak harus begini, anak harus begitu. Tapi sebenarnya anak itu unik, punya kelebihan masing-masing. Anak itu punya bakat potensi masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan untuk setiap anak itu sama, maka kita harus memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodratnya itu dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya muaranya nanti untuk mewujudkan generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian, nah ini beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwa selama ini yang ada yaitu ilusi guru yang mengontrol murid. Nah seperti itu. Semuanya adalah di bawah kendali guru. Guru yang mengontrol. Jadi murid sifatnya tidak merdeka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, bujukan-bujukan seperti itu. Kemudian kita memberikan bujukan positif kepada murid, nah itu dirasa efektif dan bermanfaat selama ini. Namun sebenarnya itu adalah miskonsepsi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah ini. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah nanti ada beberapa contoh nanti selanjutnya di beberapa video mungkin bisa menguatkan pemahaman kita. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nih, stimulus respon itu yang bagaimana? Realitas atau kebutuhan kita itu dianggap sama. Kemudian untuk teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Ya itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda.
Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu pada stimulus respon. Yang selanjutnya kita untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di situ lagi untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikirnya menang kalah. Nah, kalau untuk yang teori kontrol di situ, semua perilaku memiliki tujuan. Dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian adanya kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya adalah menang-menang. Itu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tuh, Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini ada disiplin positif. Untuk menjadikan merubah paradigma pendidikan dari stimulus respons ke pendekatan teori kontrol tadi, maka diperlukan beberapa upaya. Yang pertama yaitu adanya disiplin positif. Disiplin positif tentunya di lingkungan sekolah tempat kita mengajar. Itu yang disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi disiplin positif di sini itu tidak menggunakan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman terhadap anak yang anak yang sudah misalnya nilainya sudah bagus, terus kita beri penghargaan seperti itu ya. Oh, ternyata itu juga tidak tepat. Ya. Anak yang melakukan kesalahan kita beri hukuman tidak tepat juga. Oh, ternyata seperti itu. Karena apa? Itu merupakan motivasi eksternal. Anak untuk mendapatkan nilai yang baik hanya untuk mendapatkan hadiah. Dan itu akan menjadi suatu hukuman ketika anak itu tidak mendapatkan nilai yang baik. Nah itu. Jadi seperti tadi pada teori stimulus respon, orang lain yang mengendalikan, bukan diri sendiri yang mengendalikan. Contohnya seperti itu. Jadi motivasi yang ditimbulkan itu adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal atau intrinsik yang timbul dari dalam diri. Nah itu, maka adanya disiplin positif. Nanti kita akan belajar beberapa tentang disiplin positif. Itu contoh sederhana Bapak Ibu. Ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Semuanya harus bisa matematika. Ya. Kalau yang nilainya bagus dapat hadiah. Padahal setiap anak punya kemampuan yang berbeda, tidak sama. Yes. Semua orang melihat hal yang sama. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya seperti itu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah ini, anak ini usil, anak ini nakal. Saya aja sering begitu ya. Ini usil banget. Padahal sebenarnya dia berlaku seperti itu ada sebabnya. Karena tadi kita juga akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga dia perilaku buruk, berperilaku yang buruk. Tapi pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian
sudah saya berikan contoh, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah. Ya. Ketika mendapat penghargaan, wah saya menang, ya, saya menang, merasa besar. Ketika suatu saat dia tidak mendapatkan penghargaan, akan langsung merasa kalah. Seperti itu. Ya. Itu adalah perbedaan antara stimulus respon dengan pendekatan kontrol. Maka memang untuk materi yang ada di dalam guru penggerak itu bagus sekali sebenarnya. Kalau benar-benar kita resapi dan kita bisa aplikasikan dalam proses pembelajaran kita, itu sebenarnya bagus sekali. Sudah pernah saya sampaikan juga pada teman-teman bahwa tadinya pun saya yang muncul juga motivasi eksternal. Karena dorongan kepala sekolah yang ayo mendaftar, nah seperti itu. Itu juga motivasi eksternal. Kalau nggak mendaftar nanti gimana ya? Gitu kan? Ya, kalau nggak mendaftar nanti gimana? Ternyata setelah terjun ke dalamnya, kalau kita resapi itu ilmunya betul-betul bermanfaat. Dan nggak terasa juga udah berapa bulan ya? 2,5 bulan aja berlalu. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan itu bisa dilihat dari berbagai dimensi. Untuk profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ada di situ yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dari profil pelajar Pancasila. Dan sekarang yang kita fokuskan, kita arahkan adalah pada profil pelajar Pancasila ini. Kemudian menurut PYP itu ada toleransi. Ini yang sehari-hari seperti kita pelajari dalam pendidikan Pancasila. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, tanggung jawab, kejujuran, seperti itu, disiplin. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian kalau pada dimensi keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah beberapa nilai-nilai kebajikan. Ini teori saja Bapak Ibu. Nah, nih kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Nah, jadi kalau seseorang bertindak sesuatu itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk yang bertahan hidup itu sifatnya adalah secara fisik, ya, secara fisik dan itu internal. Seperti misalnya pangan, papan, ya, sandang, seperti itu untuk bertahan hidup. Itu adalah dari dalam diri dan juga bersifat fisik. Kalau untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, itu adalah kebutuhan dasar yang untuk memenuhi psikis, betul. Untuk memenuhi psikis dan berasal dari eksternal. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya menjumpai murid yang
sukanya jalan-jalan, murid yang usil, murid yang terlalu explore ya dengan dirinya sendiri, mungkin kebutuhan dasar akan kebebasannya di rumah kurang terpenuhi, mungkin seperti itu ya. Murid yang sering sedikit-sedikit kalau bahasa Jawanya wadul, mungkin sedikit-sedikit mengadukan sesuatu, mungkin di rumah kasih sayang dan rasa diterimanya juga kurang terpenuhi. Nah, seperti itu. Nih, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pujian, biar dipuji. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, kira-kira yang merupakan motivasi eksternal yang mana? Ada yang akan mengemukakan pendapatnya? Yang motivasi eksternal yang 1, 2, 3, yang mana Bapak Ibu? Silakan tunjuk jari. Selain Bu Is dan Bu Budi, Pak Zenil? Ya, baik. Monggo Pak Zenil. Nomor berapa Pak? Terima kasih Bu. Ya. Kalau menurut saya yang dari eksternal itu Ya. di nomor 2 untuk mendapatkan ibadah atau penghargaan dari orang lain. Ya, baik. Betul sekali. Nomor 2. Ada lagi Bapak Ibu yang akan mengungkapkan pendapatnya? Selain nomor 2, apakah ada? Nomor 1, 2, 3. Monggo Bapak Ibu yang merupakan motivasi eksternal. Monggo Bu Azizah. Menurut saya motivasi eksternal itu di nomor 1 dan Nomor nomor 2. 1 dan nomor 2. Karena hukuman ataupun imbalan itu bisa berasal dari orang lain, itu bisa bersama. Ya, betul sekali. Ya, mari kita berikan aplaus kepada Bu Azizah dan Pak Zainul, dan kita berikan apresiasi lagi dengan hebat, hebat, hebat. Jadi ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Hebat, hebat, hebat. Ya, terima kasih Pak Zainul dan Pak Azizah. Ya, yang merupakan motivasi eksternal yaitu yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, karena yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman seperti saya ini ya. Ya, jujur saja Bapak Ibu. Saya dalam daftar guru penggerak itu kan takut takut ya nanti kalau ke akses di dinas sana, terus nanti saya nggak mendaftar, nanti kalau dipanggil, nah itu kan menghindari hukuman. Seperti itu motivasi eksternal yang saya yang muncul pada diri saya waktu itu. Ini berbagi pengalaman yang sesungguhnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Atau orang itu berperilaku itu motivasinya adalah untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan. Ini juga sering sekali seperti itu yang terjadi. Jadi bukan berasal dari dalam diri. Nah, ini yang diharapkan, yaitu untuk mewujudkan manusia yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya melakukan seperti ini dalam rangka apa? Saya menegakkan kejujuran. Saya melakukan ini dalam rangka apa? Saya menegakkan disiplin. Seperti itu. Ya, meskipun itu susah sekali dilakukan. Saya aja suruh disiplin juga masih susah, gitu ya. Masih susah. Pagi-pagi sepertinya sudah bangun pagi, tapi kok ya ada aja ya. Waktunya itu sepertinya itu cepat sekali ya. Ya, menyiapkan ini, menyiapkan itu, kok aduh tiba-tiba sudah siap. Nah, seperti itu. Mungkin saya harus bangun lebih pagi lagi. Nah, seperti itu. Tapi ya, memang itu susah sekali untuk memunculkan motivasi intrinsik. Namun itu yang sangat dicita-citakan. Ya, di sini dalam rangkaian motivasi perilaku manusia tersebut ada hukuman, ada konsekuensi
konsekuensi dan juga ada restitusi. Itu adalah suatu penyelesaian masalah yang biasanya kita lakukan di konteks di lingkungan sekolah, yaitu terhadap murid. Hukuman itu yang seperti apa? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, ya, bersifat satu arah karena tidak ada kesepakatan. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya, hukuman misalnya seperti ini. Seorang siswa tidak mengerjakan tugas, misalnya. Seorang siswa tidak mengerjakan tugas, terus disuruh keluar kelas, disuruh hormat bendera 1 jam, misalnya. Itu hukuman. Ya, itu hukuman. Dan biasanya kalau hukuman itu tidak nyambung, ya, dengan kesalahan yang dilakukan siswa, itu kalau hukuman itu tidak ada kolerasinya, ya. Biasanya hukuman seperti itu, dan itu bersifat mendadak. Murid nggak tahu seperti itu. Ya. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya itu yang nyambung, ya. Misalnya seperti tadi, ada murid yang tidak mengerjakan tugas. Maka konsekuensinya apa? Ya harus mengerjakan tugas. Nanti biasanya ditambah hukuman, mengerjakan tugas dengan berapa kali lipat dari itu. Misalnya juga kemarin, misalnya terjadi mencoret-coret meja, misalnya, ya, mencoret-coret meja. Nah, kalau konsekuensinya apa? Berarti harus membersihkan meja tersebut, itu konsekuensinya. Nah, kalau restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti restitusi ini ada langkah-langkahnya. Sebelum ke restitusi, itu sebaiknya kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disepakati bersama agar murid terlibat di dalamnya, sehingga kalau dia melanggar itu akan merasa bersalah sekali karena dia dilibatkan dalam pembuatan. Jadi bukan lagi peraturan, tetapi apa? Keyakinan atau kesepakatan. Itu nanti restitusi ada langkah-langkahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Ternyata guru itu juga punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum itu biasanya, kamu sudah berbuat kesalahan, kamu harus begini. Nah, itu penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, itu yang kita lontarkan adalah kata-kata yang membuat down, seperti itu, ya. Kita ucapkan halus, tapi membuat down, itu membuat rasa bersalah. Teman, kalau teman biasanya, ayo dong bantu bapak atau ibu, dan bapak atau ibu juga tidak disalahkan oleh teman sekolah. Nah, itu teman, ya. Makanya manut ya sama bapak ibu itu aja. Kalau sama yang lain nggak manut. Nah, itu pemantau. Nah, pemantau dan juga manajer. Yang paling bagus yaitu nanti posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol diri. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bagaimana untuk seorang posisi kontrol penghukum? Hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, ya. Kemudian untuk teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu. Tidak apa-apa, lain kali ini jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Dia merasa nyaman, tapi hanya dengan guru itu saja. Kalau
sudah berganti guru, maka dia akan merasa tidak nyaman lagi. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Tuh. Itu untuk pemantau. Kemudian untuk posisi manajer, apa kamu tahu misalnya hari ini? Apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Mulai kapan kamu akan memperbaiki? Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada video. Mari kita saksikan bersama video ini. Belum. Ini ya. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren.
dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Kak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya acaranya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Tenang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah,
saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kalian. Kira-kira akan mulai saat kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Dan yang paling pas, paling tepat yaitu posisi kontrol sebagai seorang apa Bapak Ibu? Manajer. Dan sepertinya kemarin Pak Danang sudah menerapkan ya Pak Danang ya? Insya Allah sudah. Dan benar-benar anaknya sepertinya juga lebih tergugah. Ya seperti itu. Dan apakah kemarin juga sudah ada tindak lanjut anaknya untuk meminta maaf Pak Danang? Belum ya? Oh ya. Kami harap semoga besok anaknya bisa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti atas kesalahan yang dia lakukan. Dan ternyata juga ketika membuat keyakinan kelas pun anak tersebut juga antusias dan memberikan respon itu untuk video testimoni juga. Nah, ya, seperti itu. Artinya anak ternyata juga kalau dilibatkan itu anak juga merasa anak juga merasa lebih bertanggung jawab seperti itu ternyata. Ya, yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya. Karena kalau peraturan kelas itu anak tidak ikut terlibat di dalamnya, dan itu hanya peraturan yang berupa kalimat-kalimat di print, ditempel di kelas atau ditempel di papan pengumuman sekolah, dan terkadang anak pun tidak membaca secara satu persatu dan secara mendetail maksudnya bagaimana. Dan peraturan kelas itu juga nantinya banyak anak-anak yang melanggar. Nah, kalau keyakinan kelas itu anak ikut terlibat di dalamnya dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Dan nantinya diharapkan ketika anak-anak sudah membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas, ketika anak akan berbuat salah atau dalam lingkup sekolah, ketika kita membuat keyakinan sekolah dan guru terlibat, semuanya terlibat,
sudah menjadi kesepakatan, ketika kita akan melanggar itu kita akan merasa sangat bersalah, lebih merasa bersalah. Ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, maka untuk peraturannya begitu, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Untuk keyakinan kelasnya, misalnya membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak untuk keyakinan kelas, sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya Bapak Ibu ketika membuat keyakinan sekolah, sebenarnya bukan lagi peraturan sekolah, namun keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Bapak A, Ibu A, Bapak B, Ibu B memberikan masukan keyakinan kelas, kemudian nanti disatukan yang sama, nanti dibuat kalimat yang sama. Ketika kita ikut berkontribusi memberikan pendapat kita, ketika kita akan melanggar sepertinya bagaimana? Rasanya salah banget ya ketika akan melanggar ya, seperti itu. Jadi bedanya di situ. Tapi kalau hanya sekedar ada peraturan kemudian dilanggar, ya itu kayaknya udah biasa ya, ada peraturan. Kemudian peraturan tersebut karena tidak melibatkan seluruh komunitas, maka tidak ada rasa tanggung jawab seperti itu. Itu bedanya. Sepertinya sederhana, tapi kalau diterapkan betul, maka itu akan sangat bagus sekali. Ketika saya meet juga ada kesepakatan. Apa yang kurang kira-kira? Hadir tepat waktu. Ada yang memberikan pendapat seperti itu, hadir tepat waktu. Ketika kita tidak hadir tepat waktu, bagaimana? Kayaknya malu sekali gitu ya di meet tersebut. Ketika kita terlambat atau gimana gitu, kayaknya malu seperti itu. Itu kalau semuanya terlibat. Kemudian, nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang kemarin saya sudah membuat di kelas 6A, di mana di situ anak-anak menuliskan satu keyakinan kelas, satu anak menuliskan satu. Ada yang menuliskan saling kerjasama, menjaga kebersihan, hadir tepat waktu, menjunjung tinggi kejujuran, seperti itu. Nah, dan keyakinan kelas itu nanti bisa ditandatangani bersama. Ada sekitar 14 keyakinan yang disepakati dari 27 siswa, dan ada beberapa yang sama, hanya menggunakan kalimat yang berbeda namun maksudnya sama. Kemudian saya tuangkan dalam satu kalimat yang maksudnya adalah sama. Dan selanjutnya yaitu penandatanganan keyakinan kelas seperti itu. Kemudian nanti bisa ditempel di kertas atau seperti peraturan kelas atau seperti jadwal piket atau jadwal pelajaran yang dibuat warna-warni sesuai kreativitas kelas masing-masing, atau nanti bisa juga dibuat banner seperti itu. Maka diharapkan nanti pelanggaran itu akan minim terjadi. Ya, saya kira kelas 1 sudah bisa ya, Bu Aziza ya? belum ya. Okay. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam menangani masalah
cara restitusi. Tadi ada berapa Bapak Ibu dalam penanganan masalah tadi? Ada 3 ya tadi ya. Ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi itu tahapan atau langkah-langkahnya itu biasa disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu bahasa Jawanya ngayem-ngayemi, ya, ngayem-ngayemi. Ya, Bapak Ibu itu juga pernah melakukan kesalahan. Itu ngayem-ngayemi itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu bukan berarti membenarkan. Bukan berarti membenarkan tindakan yang dilakukan ya, kesalahan atau membenarkan kesalahan yang dilakukan, bukan berarti membenarkan. Tetapi kita sebagai kontrol guru itu memahami, kenapa sih kamu melakukan itu? Oh, pasti kamu nanti senang ya kalau temannya nanti kesel ya. Pasti kamu puas ya nanti kalau temannya nanti jadi nangis. Nah, kita itu memahami alasan dia melakukan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Itu kemudian menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang telah disepakati. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu harapannya. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak apa-apa, Pak Guru itu juga dulu itu pernah sekolah, pernah berbuat kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kita harus bisa untuk memperbaiki diri kesalahan kita itu. Kita harus bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Ya, bahasa Jawanya kita ngayang-ngayang bocah. Nggak terus menjadikan anak itu takut, nggak terus menjadikan anak itu down seperti itu. Berbuat salah itu wajar. Itu kata-kata yang sering yang bisa dilontarkan untuk menstabilkan identitas. Dan ini adalah tergantung konteks masalahnya. Seperti kemarin itu ya, ada guru penggerak yang guru STM atau SMA. Nah, nek muridku udah gelap ya aku ngomong terus ora apa-apa biar Kak Guru ya sok gelap. Memang piye? Nah, kemudian ada pertanyaan gitu. Wah, Pak ya jangan gitu dong. Kita juga harus tahu konteks masalahnya. Dan ya kita gunakan pilihan kalimat atau pilihan kata atau diksinya itu kan harus pas. Ya, diksinya harus pas. Enggak terus yang digunakan ya yang seperti itu. Gitu ya kemarin sempat itu ada Pak siapa itu yang dari guru STM itu ya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Itu ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah di antara beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas siswa ketika berbuat kesalahan. Ya, sebenarnya memang lebih bijaksana ya apabila kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Sekali lagi, validasi bukan berarti pengesahan atau pembenaran perilaku yang salah, bukan. Namun validasi itu adalah kita memahami mengapa dia melakukan itu, alasan-alasan dia melakukan itu, kenapa. Nah, itu kita memahami. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, alasan kenapa melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang pertama, misalnya bisa menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya nggak sekedar ngejek temennya, terus nanti jadi sama temennya jadi ngata-ngatain yang kotor gitu sama temannya yang mengejek misalnya. Kamu bisa lebih buruk dari ini ya. Misalnya kamu bisa memukul meja atau kamu bisa meluapkan emosi yang lain mungkin. Nah, seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya temennya diejek nama orang tuanya terus gak terima.
kita memahami. Intinya kita memahami alasan atau tindakan siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Mulai kapan kamu akan memperbaikinya? Nilai-nilai keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, seperti itu. Itu adalah menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Karena dalam rangkaian kegiatannya kami harus membuat skenario. Dan ini adalah kasus terlambat datang ke sekolah. Oh, tidak ada suaranya teman-teman. Oh, sudah. Ini saya akan mencoba karena tidak ada suaranya. Nah, seperti tadi yang saya bikin skenario itu dalam praktek segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, kalimat yang saya gunakan ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan kita dan kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian untuk yang selanjutnya validasi tindakan yang salah, kalau Bu Guru boleh tahu, kira-kira kamu mengapa sering sekali datang terlambat? Kemudian dia mengungkapkan alasannya kenapa dia datang terlambat. Untuk menanyakan keyakinan, nah sekarang Bu Guru ingin tahu juga kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Kedisiplinan Bu, ya. Ternyata kamu sudah tahu keyakinan kelas atau kesepakatan kedisiplinan yang sudah kamu langgar. Kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan agar kamu ke depannya untuk datang tidak terlambat lagi? Nah, maka dia akan mengemukakan pendapatnya juga bagaimana yang akan dia lakukan agar dia tidak datang terlambat seperti itu. Maka dia akan lebih merasa bertanggung jawab. Nah, di sesi terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah sekilas yang saya berikan tentang budaya positif atau disiplin positif yang bisa kita lakukan, yang bisa kita aplikasikan di lingkungan sekolah kita untuk menjadikan sekolah kita lebih baik lagi Bapak Ibu. Maka saya harapkan untuk Bapak Ibu nanti yang belum ikut dalam program CGP ini, nanti selanjutnya bisa ikut biar kita semuanya bisa menerapkan bersama, biar kita bisa belajar mendalam. Dan kalau semuanya sudah ikut dalam program guru penggerak ini, maka semuanya akan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, seperti itu. Insya Allah ya Bapak Ibu, semoga kita
bisa mengemban tugas tanggung jawab kita sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Ya, memang yang pertama kita pelajari yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang ternyata itu cocok di segala zaman. Cocok di segala zaman apabila kita terapkan dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan di lingkungan manapun. Itu benar-benar filosofi Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Pokoknya ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, agar kita tetap semangat, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Begini, tepuk semangat, semangat, gitu ya Bapak Ibu ya. Biar gak ngantuk, sudah jam 11:30, mataharinya sudah panas ya. Tepuk semangat, semangat, sekali lagi suaranya yang lebih keras ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. SPNB Kamera Raja 1. Yes, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir pada diseminasi budaya positif yang saya sampaikan pada siang hari ini. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga kita semua menjadi Bapak Ibu guru yang hebat, yang bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Baik, anak-anak kelas 6A, di sini Bu Guru dengan anak-anak akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah semacam peraturan kelas. Namun, kalau peraturan kelas itu anak-anak tidak terlibat dalam pembuatan peraturan kelas. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas, anak-anak terlibat dalam pembuatan. Dan di situ, ketika anak-anak membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kalian pasti akan lebih memiliki rasa tanggung jawab. Ya, untuk melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Dan kalau anak-anak melanggar, pasti anak-anak akan merasa sangat bersalah, ya. Karena anak-anak sudah membuat peraturan sendiri, sudah membuat kesepakatan sendiri. Nah, perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ya mulai positifnya mulai kecil. Akan ditembak lagi. Ya, yuk. Lanjut. Tambah gede.
bagus, yang bagus, ayo. Menjaga ke. Baik anak-anak, terima kasih karena anak-anak tadi sudah menuangkan pendapat kalian masing-masing dalam membentuk keyakinan kelas. Dan sudah kita sepakati bersama keyakinan kelas A, kelas 6A yang kita hasilkan yaitu ada 14. Sudah dicatat di buku kalian masing-masing? Dan kalian sudah menandatangani bersama. Ya, kalau kalian ada yang melanggar, berarti kalian sudah melanggar keyakinan kelas dan kalian nanti ada rasa bersalah itu pasti, ya. Rasa bersalah itu pasti. Kalau kalian melanggar, pasti kalian akan merasa bersalah dan merasa berdosa. Jadi kita harapkan dengan keyakinan kelas 14 yang sudah terbentuk ini, kalian akan lebih bertanggung jawab, kalian akan lebih baik untuk pembelajaran di kelas 6A seterusnya. Sanggup? Sanggup? Setuju? Setuju? Saya bacakan keyakinan kelas kita. Yuk dengarkan bersama. Yang pertama, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban kelas. Yang ketiga, belajar dengan giat dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kelima, makan pada saat istirahat dengan makanan yang sehat. Yang keenam, mengembangkan kreativitas. Yang ketujuh, membantu atau menolong teman yang kesulitan, maksudnya ya, itu kurang temannya. Nomor 8, menjaga kebersihan kelas. Nomor 9, menjaga persatuan dan kesatuan atau saling menghormati antar teman. Nomor 10, melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Nomor 11, saling bekerja sama. Nomor 12, memakai seragam dan atribut dengan rapi dan lengkap sesuai jadwal. 13, hadir atau datang tepat waktu. Yang 14, menjunjung tinggi kejujuran. Tepuk tangan anak-anak. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Saya cukupkan sekian dalam pembuatan keyakinan kelas kita ini. Semoga anak-anak bisa mengindahkan, menjaga, ya, karena sudah disepakati kita laksanakan. Gitu ya anak-anak ya. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 6A. Kesan perasaan saya dalam membuat keyakinan kelas ini bahagia. Kesannya saya bisa menjadi lebih tertib di kelas ini. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Nufani Gaditiawan, saya dari kelas 6A. Kesan saya terhadap keyakinan kelas, saya merasa senang dan akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keyakinan kelas. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ahmad Fabian. Saya dari kelas 6A ingin menyampaikan pesan saat membuat keyakinan kelas. Pesan saya yaitu bahagia karena dapat melihat pendapat orang lain. Pesan saya akan lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih.